Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, sahabat-sahabat pekerja buruh Pasuruan maupun di seluruh wilayah Indonesia. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan tentang serikat pekerja serikat buruh. Kami akan menyampaikan pada proses ketiga ini kepada semuanya, yaitu tentang pemberitahuan dan pencatatan serikat pekerja serikat buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh maupun Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Di mana dalam bab 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat. Jadi setelah membentuk Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh itu wajib dicatatkan, ya, dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja setempat. Misalnya di wilayah Kabupaten Pasuruan, ya di Disnaker Kabupaten Pasuruan. Kalau didirikannya di Sidoarjo, ya didaftarkan di Sidoarjo. Terus apa saja yang dilampirkan dalam pemberitahuan pembentukan Serikat Pekerja Serikat Buruh ini? Yaitu yang pertama adalah daftar nama anggota pembentuk, kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serikat pekerja sebagaimana dimaksud, serta susunan dan nama pengurus. Jadi simpel sebetulnya untuk pemberitahuan Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Ada 3, yaitu daftar nama-nama anggota pembentuk sesuai dengan syarat minimal. Kalau serikat pekerja syarat minimalnya sebagaimana yang pernah kami sampaikan adalah 10 orang anggota. Kalau Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, maka untuk pembentuknya dari Serikat Pekerja Serikat Buruh minimal 5 Serikat Pekerja Serikat Buruh. Kalau Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, maka daftar nama untuk keanggotaannya itu ada 3 Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian susunan dan nama pengurus. Ada 3 bagaimana dimaksud. Kalau Serikat Pekerja Serikat Buruh, biasanya kalau ikut dalam sebuah Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, maka bisa menggunakan anggaran dasarnya Federasi Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud, atau mempunyai anggaran sendiri kalau di Serikat Pekerja tingkat perusahaan. Kemudian itu terkait pemberitahuan dan pencatatan, ya. Jadi untuk pemberitahuan dan pencatatan seperti itu, kalau sudah membentuk, maka pemberitahuannya kepada Dinas Tenaga Kerja di tenaga kerjaan setempat di mana dibentuk Serikat Pekerja Serikat Buruh tersebut. Kemudian terkait nama dan lambang Serikat Pekerja Serikat Buruh, ya, itu yang akan diberitahukan biasanya di dalam anggaran dasar dan rumah tangga ada lambang. Itu tidak boleh sama dengan nama lambang Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang telah tercatat terlebih dahulu. Jadi tidak boleh. Jadi untuk lambangnya itu harus ada beda, tidak boleh ada kesamaan. Jadi masing-masing Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh itu lambangnya tidak boleh sama. Kemudian selanjutnya adalah setelah didaftarkan, setelah diberitahukan, setelah dicatatkan, maka pihak Dinas Tenaga Kerja memberikan atau wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap Serikat Pekerja Serikat Buruh tersebut, ya. Jadi setelah didaftarkan, setelah diberitahukan, maka dinas terkait punya kewajiban untuk mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan. Ya. Terhitung
di mana selambat-lambatnya terhitung ya 21 hari sejak tanggal diterima pemberitahuan. Jadi ketika sudah lengkap semuanya, maka wajib membuat pencatatan pihak dinas tenaga kerja, memberikan nomor bukti pencatatan selambat-lambatnya 21 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan. Kemudian apabila sebagaimana saya sampaikan tadi, apabila ada kekurangan syarat atau kurang memenuhi kesyaratan, maka pihak instansi pemerintah itu dapat menangguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan. Ya, apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang pernah kami sampaikan tersebut. Ya, tapi penangguhan itu tidak serta-merta kemudian dibiarkan begitu saja. Harus dicantumkan juga alasan-alasan, diberitahukan secara tertulis pada Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh maupun Konfederasi Serikat Buruh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan. Jadi setelah pemberitahuan ternyata dianggap kurang lengkap, kemudian dianggap kurang memenuhi syarat, maka pihak dinas tenaga kerja harus menyampaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja. Tidak tiba-tiba dicatatkan, tidak dicatat begitu saja, harus ada pemberitahuan secara tertulis dari dinas terkait selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan oleh Serikat Pekerja Serikat Buruh. Ya. Kemudian bagaimana kalau ada perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh maupun Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, maka juga Serikat Pekerja Serikat Buruh tersebut memberitahukan kepada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga tersebut. Biasanya kalau serikat pekerja tingkat perusahaan ketika sudah 5 tahunan itu ada musyawarah anggota, itu ada mungkin revisi-revisi dalam anggaran dasar. Kalau dalam Federasi Serikat Pekerja yang tingkat nasional biasanya melalui musyawarah nasional atau ada yang disebut dengan kongres. Jadi ketika ada perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga, maka Serikat Pekerja, Federasi Serikat Pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja itu wajib memberitahukan kepada dinas terkait dengan adanya perubahan tersebut paling lambat 30 hari. Kemudian selanjutnya rekan-rekan sekalian yang kami hormati, sahabat buruh semuanya yang kami hormati. Jadi dalam pencatatan ini dinas tenaga kerja juga punya kewajiban untuk menyimpan data-data tersebut dalam buku pencatatan. Jangan sampai kemudian kita sudah mencatatkan, kemudian dinas tenaga kerja ternyata tidak diarsipkan dengan baik. Ya, seharusnya itu diarsipkan dengan baik. Setiap orang boleh melihat. Ya, dari setiap saat juga dan terbuka untuk umum. Jadi tidak boleh ditutup-tutupi. Oh, kita ingin tahu serikat pekerja. Kemudian kita ingin memahami bagaimana kondisi pekerja di salah satu tempat. Boleh. Ya, karena sifatnya terbuka untuk umum. Ya, jadi catatan di Disnaker itu terbuka untuk umum, bukan bersifat rahasia. Kemudian selanjutnya, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, ketika telah mempunyai nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja Serikat Buruh ini, maka Serikat Pekerja Serikat Buruh tersebut harus secara tertulis memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya. Misalnya Serikat Pekerja tingkat perusahaan, ketika sudah tercatat, maka mempunyai kewajiban ya, harus memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan. Misalnya unit kerja di Serikat Pekerja suatu perusahaan, dia sudah membentuk, sudah mencatatkan, maka ini mempunyai keharusan harus memberitahukan. Jangan kemudian bentuk Serikat Pekerja tapi biar perusahaan tidak tahu. Jadi kalau sudah ada nomor pencatatan, maka ya menjadi sebuah keharusan Serikat Pekerja tersebut, Federasi Serikat Pekerja Serikat tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat tersebut memberitahukan kepada mitra kerjanya. Kalau federasinya di tingkat kabupaten, ya pemberitahuan
Tapi kalau di kabupaten kan sudah dicatat oleh Disnaker terkait. Atau federasinya mempunyai keanggotaan di BUK-BUK, maka mempunyai kewajiban pemberitahuan terhadap perusahaan yang ada di bawah naungan federasi tersebut, sehingga terjalin hubungan yang dengan harapan terjalin hubungan antara serikat pekerja, federasi serikat pekerja, konfederasi serikat pekerja, serikat buruh menjadi hubungan yang baik, dapat menjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Nah, nanti terkait dengan pencatatan ini akan ditata lebih lanjut melalui putusan menteri. Nanti ada proses-proses pencatatan yang syarat-syarat tertentu. Tapi setelah memenuhi syarat-syarat yang disampaikan yang kami sampaikan tadi, ketika sudah didaftarkan, ketika sudah memenuhi syarat, maka Disnaker akan memberikan nilai pencatatan. Pada prinsipnya itu, ketika sudah terjadi pencatatan, maka mempunyai keharusan serikat pekerja sebagai masuk memberitahukan ke mitra kerjanya. Yang dominan adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan, wajib memberitahukan pada mitra kerjanya, yaitu di perusahaan di mana mereka tempat bekerja. Sahabat buruh sekalian yang kami hormati, kemudian apa yang menjadi hak dan kewajiban ketika sudah terbentuk serikat kerja serikat buruh, sudah memenuhi syarat dan sudah mulai tercatat dan sudah tercatat di dinas terkait, ya itu maka serikat pekerja serikat buruh tersebut mempunyai hak. Apa saja haknya? Yaitu yang pertama adalah membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha, serikat pekerja serikat buruh ya. Jadi bisa membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha. Ya. Kemudian yang kedua, mewakili pekerja buruh dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Ini secara khusus kalau sudah serikat pekerja serikat buruh itu sudah memenuhi syarat, maka pengurusnya itu menjadi seperti seorang yang advokat, tapi khusus di hubungan industrial. Advokat dalam proses hubungan industrial, tapi bukan advokat, tapi mempunyai hak untuk menjalankan tugas-tugas, memberikan perlindungan hukum terhadap anggotanya. Kemudian mewakili pekerja buruh dalam lembaga ketenagakerjaan. Kalau di perusahaan itu ada yang namanya LKS bipartit. Kalau di tingkat dinas tenaga kerja kabupaten, di tingkat kabupaten ada yang namanya LKS tripartit. Ada yang namanya Dewan Pengupahan. Ini punya hak kalau sudah tercatat. Kemudian membentuk lembaga dan atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh. Jadi melakukan kegiatan membentuk lembaga yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja buruh. Itu hak dari serikat pekerja, federasi serikat pekerja, konfederasi serikat pekerja buruh yang sudah memenuhi syarat dan sudah tercatat. Kemudian melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya, serikat pekerja serikat buruh, federasi serikat pekerja serikat buruh, konfederasi serikat pekerja serikat buruh itu dapat melakukan kegiatan apapun ya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, khususnya anggota-anggota yang menjadi anggotanya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian sahabat buruh sekalian yang kami hormati, serikat pekerja serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja serikat buruh itu dapat berafiliasi dan atau bekerjasama dengan serikat pekerja serikat buruh internasional dan atau organisasi internasional lainnya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini di serikat pekerja banyak, seperti di SPCAP ini sudah untuk federasi SPCAP ini sudah bekerja sama dengan serikat pekerja internasional namanya Industri All, waktu dulu sebenarnya ICAM dan lain-lain. Pada hari ini kita dengan afiliasi internasional federasi SPCAP yang kami ikuti ini, yang kami ikuti organisasi federasi pekerja ini itu bekerja sama atau berafiliasi dengan Industri All Global Union. Kemudian kewajiban apa? Apa yang menjadi kewajiban serikat pekerja serikat buruh, federasi serikat pekerja serikat buruh maupun konfederasi ketika sudah mempunyai pencatatan dan sudah memenuhi syarat dan sudah tercatat maksudnya,
yaitu kewajibannya adalah melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Jadi kalau tadi punya hak, tapi juga punya kewajiban. Kewajibannya itu melindungi dan membela anggota ya, dari pelanggaran hak dan memperjuangkan kepentingan. Jadi melindungi hak itu kewajiban. Jadi anggota yang ada pelanggaran terhadap hak anggota itu kerja kita. Anggota kita dilanggar haknya oleh perusahaan, kita punya kewajiban untuk kita sebagai pengurus serikat pekerja, sebagai pengurus federasi serikat pekerja, serikat buruh, itu wajib memberikan perlindungan dan pembelaan, termasuk memperjuangkan kesejahteraan kepentingannya. Seperti itu. Kemudian apalagi kewajibannya adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Jadi kalau ada serikat pekerja, serikat buruh itu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya, itu jangan dikatakan mereka sebagai seorang provokator dan sebagainya, karena ini sudah menjadi kewajibannya. Ketika ada setiap tahun kita memperjuangkan bagaimana upah naik, kemudian di dalam perusahaan kita memperjuangkan bagaimana bisa meningkatkan struktur dan skala upahnya, bagaimana ada kenaikan upah, bagaimana ada bonus, itu bukan sebuah pelanggaran hukum, tapi itu adalah kewajiban kita sebagai serikat buruh. Kadang orang mengatakan ada apa-apa aja itu, serikat pekerja, serikat buruh, demo terus. Sepanjang itu sesuai dengan ketentuan hukum itu tidak ada masalah. Dan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja buruh itu menjadi kewajiban kita sebagai pengurus serikat pekerja, serikat buruh. Itu yang harus dipahami oleh semua masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah kewajibannya mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Contoh, ada iuran bulanan, ada dana perjuangan, ada kegiatan-kegiatan yang lain. Maka sebagai seorang pengurus serikat pekerja, serikat buruh, sebagai seorang pengurus federasi serikat pekerja, serikat buruh, sebagai seorang pengurus konfederasi serikat pekerja, serikat buruh, mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan. Maka biasanya sudah diatur. Kalau di tingkat perusahaan ada yang namanya musyawarah unit kerja, misalnya serikat pekerja, serikat buruh. Kalau di tingkat kabupaten pertanggungjawabannya melalui musyawarah cabang. Kalau di tingkat provinsi melalui musyawarah daerah. Kalau di tingkat nasional ada yang namanya musyawarah nasional, karena kita di federasi kita SPKM. Kalau federasi yang lain mungkin ada yang namanya kongres, ada yang namanya macam-macam, tergantung namanya anggaran dasar dan rumah tangga. Tapi pada prinsipnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus serikat pekerja, serikat buruh, federasi maupun konfederasi serikat pekerja, serikat buruh terhadap apa yang sudah dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, masih banyak yang perlu kami sampaikan terkait Undang-Undang 21 tahun 2000. Tapi kalau terlalu banyak, saya khawatir malah nyimaknya itu malah berkurang. Itu kami cukupkan mungkin untuk bab 6 terkait dengan hak dan kewajiban ini. Untuk selanjutnya kami akan sampaikan lebih lanjut terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh. Untuk itu, untuk mendukung channel ini jangan lupa like, share, subscribe, dan komen untuk mengomentari atau memberikan saran pendapat sehingga Kepmas channel ini ke depan terus bersemangat untuk memberikan edukasi, pendidikan dalam atau terkait dengan ketenaga kerjaan. Insya Allah kita akan terus melakukan ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, bermanfaat untuk khususnya pada pekerja buruh dan bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan demi untuk memahami bagaimana tentang serikat pekerja, serikat buruh. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh.